teman-teman semua, Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Saya berharap keadaan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam sukacita ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah vlog video pembelajaran tentang sejarah paduan suara, tujuan mempelajari paduan suara, serta manfaatnya bagi kita semua, terutama sebagai calon guru agama nantinya guys. Oke, tapi jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan share ke teman-teman kamu supaya jangan ketinggalan video-video terbarunya guys. Oke, sekarang kita akan memulai perkenalan dulu ya. Mana tahu belum semua yang kenal dengan saya, oke? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marice Simamora. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung dengan NIM 2001011176. Saya grup E, masih semester 3 dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya dalam membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah daripada paduan suara dan musik gereja dengan dosen pengampu Ibu Novita Aditya Manalu, MSN. Oke baiklah, sekarang kita akan memulai pembahasan materi kita, yaitu mengenai sejarah paduan suara, tujuan dan manfaat dari paduan suara, apalagi bagi calon guru agama nantinya kan. Tapi sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya pengertian daripada paduan suara. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan paduan suara itu sebenarnya sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan beberapa jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan. Nah, pengertian paduan suara menurut Sitompul 1988 bahwa paduan suara adalah merupakan himpunan sejumlah penyanyi yang dikelompokkan menurut jenis suaranya guys. Oke, paduan suara juga sekelompok orang yang bernyanyi yang terdiri dari sopran, alto, tenor, dan bass sehingga membentuk suatu organisasi padus atau paduan suara. Paduan suara juga diartikan sebagai gabungan dari beberapa suara yang membutuhkan harmonisasi, kekompakan, dan keselarasan. Oke teman-teman, saya juga akan menjelaskan istilah paduan suara. Istilah paduan suara merupakan terjemahan dari kata kor dalam bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Yunani yaitu choros, dalam bahasa Inggris choir, yaitu gabungan sejumlah penyanyi yang mengkombinasikan berbagai jenis suara dalam suatu harmoni. Biasanya paduan suara dipimpin oleh seorang dirjen atau koi master yang seringkali merangkap sebagai pelatih paduan suara. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sejarah daripada paduan suara. Paduan suara sudah dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi semasa Yunani kuno, di mana mereka membawakan lagu-lagu pujian penisa-nisa Sumeria. Lagu pujian di sinagoga Yahudi yang bersumber dari Alkitab juga dilakukan oleh paduan suara bersahut-sahutan dengan penyanyi solo. Umumnya, karya musik paduan suara saat itu didedikasikan sebagai pujian serta penghormatan kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, banyak mengambil tema dari Alkitab. Secara garis besar, seni musik ini memang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sarana atau ritual, yang kedua sebagai hiburan pribadi, dan yang ketiga sebagai penyajian estetis. Oke teman-teman, ansambel musik yang melengkapi tidak sebatas piano, orgel, dan biola, tetapi lebih banyak dan terkadang terbentuk orkestra. Nah, jadi karya musik yang dibawakan biasanya itu lagu-lagu klasik atau pop, lagu-lagu khas daerah, khas suatu negara, dan lain-lain, yang kemudian memang diaransemen ulang ke dalam format musik paduan suara. Nah, jika dibandingkan dengan kesenian musik dan olah vokal lainnya, memang paduan suara peminatnya masih belum membludak guys, tapi orang cenderung ngegrup dengan genre musik pop, dangdut, atau genre musik lain yang diterima mayoritas oleh masyarakat. Oke teman-teman, ternyata banyak prestasi yang diraih termasuk bulan April tahun 2018 lalu. Nah, ketika untuk pertama kalinya paduan suara anak-anak The Resonance Children's Choir dengan kondutor Afif Priyatna meraih penghargaan tertinggi di ajang bergengsi European Grand Prix for Chorus Singing yang bisa dibilang merupakan piala dunianya paduan suara sejagat guys. Oke, kemenangan yang diraih setelah 30 tahun keikutsertaan
Indonesia di ajang kompetisi bergengsi tersebut, salah satunya adalah melalui lagu Jeger dari Bali yang diaransemen oleh Agustinus Bambang Susana. Oke, bernyanyi di sebuah kelompok paduan suara menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibn Eisen Basel University Turki dapat meredakan rasa cemas berlebihan yang merupakan salah satu penyakit mental. Nah, jadi teman-teman, ini adalah merupakan salah satu foto dari Universitas Ibn Eisen Basel University yang ada di Turki. Jadi, Jurnal Psychology of Music memaparkan bahwa penelitian terhadap 35 orang yang dipecah menjadi dua, yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diikutkan dalam kegiatan paduan suara. Nah, jadi, efek positif atau negatifnya kemudian diperiksa melalui sampel air liur, yang ternyata bahwa kelompok yang mengikuti paduan suara memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan pembagian paduan suara berdasarkan jenis suaranya. Yang pertama itu paduan suara wanita, di mana paduan suara dengan anggota keseluruhannya adalah wanita, dan biasanya pembagian suara pada kelompok ini terdiri dari sopran dan alto, yang masing-masing memang dibagi menjadi dua. Oke, yang kedua paduan suara pria, di mana paduan suara dengan anggota keseluruhan pria dan biasanya terdiri dari dua jenis tenor, bariton, dan bass, atau dapat dalam formasi tenor diganti oleh alto. Yang ketiga, paduan suara campuran, di mana paduan suara dengan anggotanya wanita dan pria, serta jenis suara yang bisa digunakan dalam paduan suara ini adalah suara sopran, alto, tenor, dan bass. Oke, yang keempat adalah paduan suara anak, artinya bahwa paduan suara dengan anggotanya anak-anak dan terdiri dari dua jenis suara sopran dan alto, SA, atau tiga jenis suara, yaitu dua sopran dan alto. Oke, selanjutnya pembagian paduan suara berdasarkan jumlah anggotanya. Yang pertama itu kelompok vokal terdiri dari 3-12 penyanyi. Yang kedua, paduan suara kecil terdiri dari 12-28 penyanyi. Sedangkan yang ketiga, paduan suara besar lebih dari 28 penyanyi. Oke, paduan suara berdasarkan jenis genre musik yang dibawakan pembagiannya yaitu paduan suara simfonik, opera, jazz, lagu keagamaan, lagu rakyat atau paduan suara pertunjukan atau show choir. Terus paduan suara berdasarkan lembaga yang menaunginya yaitu paduan suara gereja, sekolah, mahasiswa, umum hingga profesional. Nah, jadi teman-teman, saya akan menyebutkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari paduan suara itu yang pertama mengembangkan kemampuan diri untuk berorganisasi, di mana kita akan bertemu banyak orang, memahami karakternya, belajar mengontrol emosi secara tidak langsung teman-teman. Dan yang kedua, mengembangkan minat dan bakat serta kreativitas khususnya dalam bidang seni suara. Dan yang ketiga, untuk melatih vokal. Yang keempat teman-teman, memperlihatkan eksistensi paduan suara tingkat kabupaten, baik juga provinsi maupun nasional nantinya. Oke teman-teman, nah jadi pada saat bernyanyi, tubuh itu menghasilkan hormon endorfin yang berhubungan dengan perasaan bahagia. Hormon oksitosin yang dilepaskan selama bernyanyi dapat mengurangi kecemasan dan stres, serta meningkatkan rasa saling percaya dalam sebuah ikatan. Oke teman-teman, demikian pembahasan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama dapat menjadi bermanfaat untuk kedepannya, terutama kepada calon guru agama nantinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Thank you so much.